Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat ukhrawiyah. Wa asbahu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat lahiriah. Nikmat batin, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya batin kita menjadi tenang. Nikmat bisa berzikir, bisa beribadah, bisa mengerjakan sholat, taufik, bisa mengerjakan amal. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya diwajibkan bersyukur. Allah hanya meminta kita bersyukur. Nikmat agama dan juga nikmat usaha agama. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka telah memberikan kepada kita contoh bagaimana mensyukuri nikmat dakwah, nikmat agama dan nikmat usaha agama. Teladan kita, contoh kita ya para sahabat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat manusia biasa seperti kita, bukan nabi, bukan rasul. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memuji mereka. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in telah mewujudkan dalam diri mereka din, agama secara sempurna. Apa itu din? Apa itu agama? Agama adalah kehidupan Nabi, yang mana hari ini tinggal berada di dalam kitab-kitab, berada di dalam kitab-kitab. Agama secara sempurna itu sekarang hanya tinggal di kitab, tidak wujud dalam kehidupan umat. Di zaman sahabat, agama itu ada dalam kehidupan. Nggak ada satu kitab pun, kitab akidah nggak ada, kitab fikih nggak ada, kitab Al-Quran hadis nggak ada, kitab-kitab tafsir nggak ada. Hari ini kan Masya Allah, satu gedung penuh dengan kitab. Kitab nahwu nggak ada, nahwu mengalir di dalam ucapan mereka. Kitab-kitab alat hari ini orang habis tenaganya, fikirnya untuk mempermudah ilmu-ilmu alat, juga ilmu, sehingga bermunculan kitab-kitab taisir untuk memudahkan taisirul mantik, taisirul fikih, taisirul nahwu, taisirul sharaf, taisirul tafsir, taisirul fikih, semua dipermudah. Satu kitab saja, kitab kecil Matan Jurumiyah, itu syarahnya aja yang dulu-dulu hampir 300 syarah.
Itu baru kitab satu, belum kitab yang lain. Kitab hari ini banyak, kitab tentang sirah kehidupan Nabi, kitab tentang muamalah, kitab tentang muasyarah, kitab tentang akhlak. Muamalah, muasyarah, akhlak Rasulullah sekarang tinggal di dalam kitab-kitab. Umat Islam tidak sepenuhnya kosong. Sementara para sahabat ketika itu satu kitab pun belum ada, kitab muamalah belum ada, kitab muasyarah belum, kitab tentang akhlak Rasulullah belum ada. Tapi mereka meneladani Nabi seutuhnya, sehingga baru orang-orang setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'in, mereka mulai menyusun kitab. Nah, mereka menyusun kitab, referensinya dari mana? Referensinya kehidupan sahabat. Kan lucu. Sekarang kita nulis kitab kan ada referensi dari kitab ini, kita nyusun buku dari kitab ini, kita nyusun buku dari kitab ini. Marojiknya kita banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, beliau Imam Bukhari, Imam Muslim, para alim ulama menulis kitab yang ditulis apa? Kehidupan para sahabat. Jadi referensinya itu kehidupan sahabat, amalan sahabat, akhlaknya sahabat, muamalahnya sahabat, muasyarahnya sahabat. Itu yang ditulis oleh orang-orang setelah. Di zaman sahabat nggak ada satu penerbit, satu percetakan pun nggak ada. Percetakan kitab nggak ada. Al-Quran ditulis dengan tulisan tangan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika Quran dikumpulkan jadi satu, ditulis tangan. Nggak ada penerbit. Kalau mau diperbanyak ya tulis lagi, diperbanyak. Satu kitab tafsir pun nggak ada. Sekarang kitab tafsir puluhan jilid, ratusan jilid satu buku. Kalian dirahmati Allah SWT, tapi semakin banyak kitab ditulis, semakin kosong kehidupan umat Islam daripada nilai-nilai muamalah, muasyarah, akhlak yang benar. Anehnya seperti itu. Semakin banyak kitab ditulis, semakin banyak kitab diterjemah, tapi semakin jauh umat dari nilai-nilai Islam, muamalah, muasyarah, akhlak Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat radhiyallahu taala ajmain, mereka orang generasi emas, sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun, kata Nabi, khairul quruni qarni. Karena para sahabat mereka mempraktekkan apa yang Rasulullah ajarkan dalam kehidupan mereka. Tidak sibuk membukukannya, tidak sibuk mengumpulkannya dalam buku, tapi mereka sibuk mewujudkannya dalam amal. Sehingga mereka menjadi Quran-Quran yang berjalan. Mungkin mereka tidak sepenuhnya yang hafid Al-Quran dari kalangan sahabat. Itu tidak semuanya. 124.000 sahabat tidak semuanya hafal Quran. Tapi mereka menjadi Quran-Quran yang berjalan. Karena setiap ayat turun maka mereka langsung praktekkan dalam kehidupan mereka. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, pengharaman langsung ditinggalkan, arak diharamkan langsung ditinggalkan. Maka Quran wujud dalam kehidupan mereka. Karena itulah para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu didasari karena keyakinan mereka, keimanan mereka yang tinggi, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang bisa membahagiakan hanya Allah, yang bisa mensukseskan hanya Allah, yang bisa menjayakan hanya Allah. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan semua hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mensukseskan hambanya hanya melalui Muhammadur Rasulullah. Tidak ada cara lain. Yang dijadikan oleh Allah sebagai standar, sebagai barometer, sebagai ukuran siapa yang akan disukseskan adalah Muhammadur Rasulullah. Siapapun dia, siapapun orangnya,
jika dia betul-betul mewujudkan dalam dirinya agama yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan sukseskan dia. Meskipun dia bekas hamba sahaya, bekas budak, Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, bekas budak, tapi Muhammadi, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan 100% muamalah, muasyarah, akhlak Nabi dalam dirinya, maka mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sukseskan mereka, Allah jayakan mereka. Semua manusia akan dibangkitkan dari tempat di mana dia dimakamkan. Tapi Rasulullah bersabda, yang pertama kali akan dibangkitkan aku, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, setelah itu Bilal akan dibangkitkan dari bawah telapak kakiku. Padahal beliau di mana makamnya? Di Damaskus. Beliau wafat di Damaskus, makamnya sekarang di Damaskus di Syria. Tapi nanti pada hari kiamat akan bangkit di Madinah Munawwarah dari bawah telapak kaki Nabi SAW. Muhammadi 100% beliau mewujudkan din, agama dalam dirinya. Maka apa itu agama? Agama adalah kehidupan. Agama itu bukan apa yang termaktub dalam kitab. Agama itu apa yang ada dalam hati yang kemudian sodir keluar dari anggota badan kita. Itulah din, itulah agama. Sebab bukan wahussila ma fis sutur, tapi wahussila ma fis sudur. Apa yang ada dalam hati itu nanti pada hari kiamat akan dikuat, akan ditampakkan, bukan apa yang ada dalam tulisan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan usaha dakwah, usaha tabligh ini, kita ingin berusaha untuk memindahkan kembali agama yang sempurna yang ada di dalam kitab-kitab itu, bagaimana wujud dalam kehidupan setiap insan, bagaimana bisa wujud dalam setiap diri manusia, yang mana ini menjadi maksud diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya bahwa para nabi dulu telah membangun satu bangunan akhlak yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini Rasulullah bersabda innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Padahal ada sesuatu yang lebih aham, lebih penting, lebih utama, yaitu apa? Din, yaitu apa? Akidah, ibadah. Memang akidah, ibadah, din tanpa akhlak itu seperti mahkamah tanpa hakim. Ada mahkamahnya tapi nggak ada hakimnya. Begitu juga akhlak tanpa agama, ya abas, permainan, sendagurau, bahkan tidak dikatakan sebagai akhlak. Perbuatan baik kepada orang, memberikan manfaat kepada orang lain, kalau itu bukan karena agama, maka itu bukan dikatakan akhlak, tapi itu dikatakan aghrab. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada udang di balik batu, kebaikan-kebaikan yang menginginkan kita mendapatkan keuntungan duniawi. Kan banyak terlontar kita orang Islam, kadang orang non muslim kadang akhlaknya lebih baik daripada orang Islam. Maka kita katakan bukan akhlak, karena orang-orang non muslim berbuat baik kepada orang lain itu ada kemaunya, ada keinginan manfaat-manfaat duniawi yang dia inginkan. Kita datang kepada dia supaya kita jadi pelanggannya. Kalau dia seorang pedagang, banyak dia berbuat pada orang lain itu untuk menarik manfaat-manfaat duniawi. Mereka nggak ada pikir akhirat. Bahkan di Malaysia saya pernah dikasih tahu bahwa di sana orang-orang non muslim Cina itu mereka bayar zakat juga, ngasih zakat ke orang-orang Islam. Ya menurut dia ngomongnya zakat gitu. Tapi zakat kan kewajiban hanya untuk orang Islam. Ketika ditanya kenapa Tuhan mengeluarkan uang, karena setelah kami lakukan ini kami dapat keuntungan lebih banyak lagi.
Ya ujung-ujungnya ya karena ada keuntungan itu, juga nggak ada keuntungan ya nggak akan ngasih. Dia ngasih karena dengan dia ngasih bantuan, sedekah, infak itu, maka usaha dia jadi maju. Istilah dia hokinya di situ. Nah, jadi nggak ada istilahnya mereka untuk tujuan akhirat ukhrawi. Akhlak itu kita berbuat baik untuk kemanfaatan akhirat. Lebih dari itu, akhlak itu kita berbuat baik kepada orang agar orang lain dapat hidayah, itu akhlak. Seperti akhlak dalam hayatus sahabat, al akhlak al mufdiyatu ila hidayatin nas, akhlak yang menyampaikan kepada hidayah. Banyak sahabat masuk Islam melihat akhlak baginda Nabi SAW begitu tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji akhlak Rasulullah SAW. Masalah sholat, maka Allah mencegah Rasulullah SAW jangan terlalu mujahadah. Masalah infak, Rasulullah SAW ditahan oleh Allah jangan terlalu boros. Tapi masalah akhlak, wa innaka la'ala, nggak ada batas, silahkan setinggi-tingginya. Dalam Al-Quran Allah melarang untuk masalah sholat, dalam mujahadah, dalam sholat malam jangan terlalu mujahadah, istirahat juga. Begitu juga dalam menginfakkan harta, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang nabinya jangan terlalu longgar, jangan terlalu lepas tangan, tahan juga tangan. Tapi giliran akhlak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak membatasi, silahkan setinggi-tingginya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling mulia, paling agung.